Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rian Setiawan, MPM 20120111123. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tugas mata kuliah delik tertentu dalam KUHP dengan dosen pengampu Ibu Rini Fatonah SHMH. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang unsur-unsur tindak pidana terhadap kedudukan negara dan kejahatan terhadap ketertiban umum beserta contoh kasusnya. Yang pertama yaitu unsur-unsur tindak pidana. Jadi unsur-unsur tindak pidana itu yang pertama adanya subjek, yang kedua adanya unsur kesalahan, yang ketiga perbuatan bersifat melawan hukum, yang keempat suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya maka akan diancam hukuman atau pidana. Dan yang kelima yaitu dilakukan dalam waktu tertentu, di tempat tertentu dan dalam keadaan tertentu. Yang kedua yaitu materi tentang kejahatan terhadap kedudukan negara. Terkait materi tentang kejahatan terhadap kedudukan negara ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama kejahatan terhadap keamanan negara, yang kedua kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden, yang ketiga yaitu kejahatan terhadap negara-negara asing bersahabat dan terhadap kepala dan wakil negara-negara tersebut, dan yang keempat yaitu kejahatan mengenai kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan. Terkait materi tentang kejahatan terhadap kedudukan negara, di sini saya mengambil contoh kasusnya yaitu tentang makar. Nah, makar ini berarti serangan. Nah, namun selanjutnya penafsiran tentang makar ini khusus termuat dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatakan bahwa makar untuk suatu perbuatan sudah ada apabila kehendak si pelaku sudah tampak berupa permulaan pelaksanaan dalam arti yang dimaksudkan dalam pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, pasal 53 ini mengenai percobaan melakukan kejahatan yang dapat dihukum dan membatasi penindakan pidana pada suatu perbuatan pelaksanaan sehingga tidak dapat dihukum suatu perbuatan yang baru merupakan perbuatan persiapan. Di sini saya mengambil contoh kasus makar yang pernah terjadi di Indonesia pada awal kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Kasus tersebut menyeret beberapa nama aktivis yaitu Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar pada tanggal 3 Desember 2016 menjelang aksi damai 212 terkait perencanaan makar. Nah, akibat kasus ini Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar ditangkap dan dijerat Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 107 Jungto, Pasal 110 KUHP tentang makar dan pemufakatan jahat. Ketiganya ditahan di Mapolda Metro Jaya. Namun, Sri Bintang Pamungkas akhirnya dibebaskan dari tahanan pada tanggal 15 Maret 2017. Ia ditahan selama 75 hari sejak penangkapan atas kasus dugaan makar pada tanggal 3 Desember 2016. Selanjutnya yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum. Nah, kejahatan terhadap ketertiban umum ini secara garis besarnya adalah sekumpulan kejahatan-kejahatan yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban di dalam lingkungan masyarakat. Kejahatan atau pelanggaran terhadap ketertiban umum itu salah satu hukum yang mengatur yaitu pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengancam dengan kurungan paling lama 3 hari atau denda paling banyak Rp225 bagi barang siapa yang 1. Membuat kegaduhan atau memberisikkan tetangga sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu. Yang kedua, membuat kegaduhan di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan di waktu ada ibadah atau sidang. Dalam tindak pidana ini ada beberapa istilah memberisikkan atau ingar-bingar.
Nah, ini artinya membuat ramai di dalam rumah sehingga orang-orang tetangga terdekat dalam ketentramannya pada malam hari merasa ganggu. Yang kedua yaitu gaduh, berarti membuat geger di antara agak banyak rumah dalam suatu kompleks rumah. Kedua-duanya harus menimbulkan akibat ketentraman terganggu. Ketentraman malam berlangsung tergantung dari keadaan setempat. Adapun pasal lain yang mengatur tentang ketertiban umum. Yang pertama itu pasal 504 KUHP tentang larangan mengemis di tempat umum. Yang kedua pasal 505 KUHP yaitu mengembara dengan tidak mempunyai pencaharian atau gelandangan. Yang ketiga pasal 506 KUHP mengambil untung dari perbuatan cabul seseorang wanita sebagai pekerjaan sehari-hari. Nah, pasal-pasal ini merupakan salah satu contoh pasal yang dilarang demi menegakkan ketertiban umum dan agar tidak mengganggu ketentraman masyarakat. Contoh kasus lain yang pernah terjadi mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum yaitu pembakaran bendera merah putih yang viral di aplikasi TikTok. Nah, menurut Kombes Pol Winardi yaitu Kabid Humas dari Polda Aceh, ia masih menelusuri identitas pelaku dan waktu video dibuat dan tempat video itu dibuat. Dan ia mengatakan pelaku ini diduga adalah warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Ini adalah salah satu contoh kasus yang tidak diperbolehkan karena akan mengganggu ketertiban umum. Demikianlah tugas mata kuliah delik tertentu dalam KUHP terkait materi kejahatan terhadap kedudukan negara dan kejahatan terhadap ketertiban umum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.